Tapi kadang kita itu namanya membaca Al-Quran itu kan ibadah ya. Kadang hidayah kita lagi males itu namanya hidayah nggak ada pada kita. Nah itu kita yang sedih. Kadang sehari tidak memegang Al-Quran juga pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo sahabat Brawijaya, bertemu kembali dengan saya Anita, tentunya dalam acara kesayangan kita podcast Brawijaya. Nah sahabat Brawijaya, pada episode kali ini nih kita mengusung tema Bintara Inspiratif Sang Juara 2 kategori 20 Juz Musabaqah Hifdzul Quran tingkat TNI tahun 2024. Dan tentunya pada episode kali ini kita mempunyai narasumber yang sangat berprestasi nih, yaitu Serna Abdi Nasrullah. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah baik Mbak Anita. Bagaimana kabarnya izin? Alhamdulillah luar biasa. Tetap Izin Bapak, mungkin bisa memperkenalkan diri nih kepada sahabat Brawijaya. perkenalkan nama saya Abdi Nasrullah, pangkat Sersan Mayor, Kesatuan Kodim 0819 Pasuruan, Jabatan Bati Puanter Kodim Pasuruan. Demikian. Izin Bapak, mungkin agar bisa lebih dekat nih dengan sahabat Brawijaya, mungkin bisa diceritakan nih tentang perjalanan hidup Bapak mulai dari remaja sampai dengan sekarang. Baik Mbak Anita, saya waktu remaja lulus SMA itu di SMA Ma'arif Gempol itu 2026. Terus saya sempat nganggur 1 tahun. Pada 2007 saya mendaftar Caba PK di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah sekali mendaftar langsung masuk. Terus saya dinas pertama di Yonif 621 Manuntung di Kodam 6 Mulwarman mulai tahun 2008 sampai 2010. Pada tahun 2010 saya pindah tugas ke Brigif 24 Bulunan Sakti di Kaltara. 2015 saya pindah lagi ke Bintal Dam 6 Mulwarman. Dan 2023 kemarin alhamdulillah saya bisa pindah ke kampung halaman dinas di Kodim 0819 Pasuruan. Demikian Mbak Anita. Alhamdulillah bisa balik lagi ya Iya Pak. alhamdulillah. Izin Bapak. Oh ya sahabat Brawijaya, Pak Abdi ini punya prestasi yang luar biasa loh. Kalau boleh sahabat Brawijaya tahu nih Bapak, prestasi dalam bidang apa sih? Prestasi dalam bidang musabaqah hifdzul Quran yaitu hafalan Al-Quran. Tingkat Angkatan Darat, TNI, dan pernah mewakili TNI di tingkat internasional. Demikian. Gimana sih asal mulanya ceritanya sampai bisa punya prestasi yang luar biasa, yaitu sampai bisa ke tingkat TNI ini Bapak? Awalnya saya terinspirasi dari kakak saya. Kebetulan kakak saya itu tentara juga Mbak. Sekarang dinas di Minpet Semenep. Pada tahun 2010 beliau ngasih informasi kalau mau ada perekrutan bagi prajurit-prajurit yang bisa hafal Al-Quran. Dan itu ada ST-nya dari Pus Bintal TNI. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar untuk menghafalkan pertama tingkat 5 juz pada tahun 2010. Terus pada 2010 bulan 9 saya ikut MHQ tingkat Angkatan Darat. Dan alhamdulillah terpilih. Jadi saya terbaik tingkat 5 juz tingkat Angkatan Darat. Bulan 11-nya seleksi lagi tingkat TNI. Jadi melawan AL, AU sama Mabes TNI. Alhamdulillah saya terpilih juga. Waktu itu tingkat 5 juz juga. Terus tingkatannya lagi saya tertunjuk sebagai delegasi TNI pada 2011 untuk mengikuti musabaqah hifdzul Quran tingkat internasional di Arab Saudi. Itu tentara Arab, tentara semua Mbak yang ikut lomba, negara-negara Arab. Terdiri dari 20 negara waktu itu. Alhamdulillah saya dari 20 negara masuk peringkat ke-6 juara harapan.
Terus 2013 ada info lagi dari Puspita TNI. Nah, saya ikut yang kategori 20 juz waktu itu. Jadi mulai dari 2011, 2012 sampai 13 saya menambah lagi hafalannya dengan kiat-kiat yang saya semangatkan. Sampai 2013 saya ikut lagi mulai Mabes Angkatan Darat, Mabes TNI, dan alhamdulillah terpilih lagi untuk mewakili TNI menjadi delegasi TNI di Arab Saudi pada Musabaqah Hifdzul Quran tahun 2013. Nah, waktu itu saya mendapatkan juara ke-12 karena dari 25 negara. Demikian, Mbak. Kalau boleh tahu nih, apa sih resep dan rahasianya biar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan lancar? Pertama ya belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Tentunya belajar itu harus ada gurunya. Kalau belajar sendiri nanti ya seenaknya sendiri, Mbak, ya. Tidak ada aturan-aturannya. Jadi harus ada gurunya. Pertama belajar tajwidnya dulu dan melancarkan. Begitu sudah tajwidnya bagus, lancar membaca, baru kita belajar untuk menghafal. Dan menghafal itu harus disetorkan kepada guru. Kalau tidak disetorkan, itu kurang kuat dalam hafalan tadi. Kalau disetorkan, itu bisa kuat masuk ke dalam otak kita. Terus tentunya juga kedisiplinan dan kerajinan. Kadang kita juga kalau lagi males ya itu namanya tantangan bagi kita, Mbak. Ya, mungkin demikian, Mbak. Izin Bapak, kalau boleh nih, mungkin bisa dicontohkan sedikit ayat Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Masya Allah, gimana nih sahabat Brawijaya, pasti merinding kan dengar alunan surat Al-Quran dari Pak Abdi Nasrullah. Oh iya Pak Abdi, kalau nggak salah nih kemarin sekitar bulan Februari tahun 2025 ada giat di luar negeri ya. Kalau boleh tahu di mana dan dalam rangka apa ya? Ya, itu kemarin yang bulan Februari kemarin itu kegiatan lomba MHQ Musabaqah Hifdzul Quran di Arab Saudi. Saya mengikuti untuk kategori 20 juz dan mewakili delegasi TNI kemarin, Pak. Sampai mulai tanggal 29 Januari sampai tanggal 13 Februari kemarin di Arab Saudi. Ya. Udah berapa kali nih Pak ke Arab Saudi? Untuk mewakili delegasi TNI sudah 3 kali, Mbak. Tahun 2011, 13 sama 2025 kemarin. Terus waktu itu 2012-nya juga ke sana dapat umroh Harkasat. Jadi 4 kali, Mbak. Berkat hafalan Al-Quran. Ya. Selama ini siapa sih Pak yang paling berperan penting dalam mendukung prestasi Pak Abdi? Tentunya istri, Mbak, ya. Istri. Jadi pertama adalah istri. Yang kedua tentunya doa dari orang tua. Doa orang tua ini, Mbak, sangat sangat kuat, Mbak. Dan yang nggak paling pentingnya adalah komandan satuan. Karena saya terus terang, Mbak, mulai dari menghafal saya dapat dispensasi dari komandan satuan, mulai dari diberi gift dulu, terus di Bintal, terus di Kodim ini juga dapat perhatian dari komandan satuan. Terima kasih tentunya kepada komandan satuan saya. Izin Pak, kan Pak Abdi ini punya anak ya Pak. Ya. Apa itu juga anaknya diajarkan untuk menghafal Al-Quran atau tidak? Insya Allah saya ajarkan untuk membaca, dan saya mempunyai keinginan atau cita-cita supaya anak saya jadi hafidz Quran kayak saya. Amin. Amin.
Izin Pak, gimana sih kiat-kiat Pak Abdi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran? Nah, kiat-kiatnya pertama ya, kalau Al-Quran itu sehari saja tidak dibaca, itu bisa lupa atau melemah hafalan kita. Jadi ya harus setiap hari, Mbak. Tapi kadang kita itu namanya membaca Al-Quran itu kan ibadah ya. Kadang hidayah, kita lagi males itu namanya hidayah nggak ada pada kita. Nah itu kita yang sedih. Kadang sehari tidak memegang Al-Quran juga pernah. Tapi kalau lagi pas naik-naiknya iman, pas lagi semangat-semangatnya, itu bisa sehari bisa 5 juz atau 6 juz itu bermurojaahnya gitu. Jadi kalau sehari tidak membaca sampai seminggu tidak membaca, ya banyak yang lupa lagi, Mbak. Yang terpenting istiqomah tadi, Mbak. Kalau untuk mempertahankan dan meningkatkan hafalan Al-Quran itu istiqomah tadi. Ya. Dalam menghafal Al-Quran tuh ada kendalanya nggak sih Pak? Atau hambatan? Nah, kendalanya ya banyak, Mbak. Bagi seorang hafiz itu banyak kendalanya. Jadi tentang kehidupan sehari-hari itu juga banyak kendalanya. Kendala kalau kita lagi malas tadi. Itu yang kadang itu kita sedih. Hati pingin baca Al-Quran, tapi rasanya males. Itu kita yang sedih. Itu berarti hidayah lagi tidak sama kita, tidak baik-baik saja. Gitu, Mbak. Mungkin demikian, Mbak. Baik Bapak, izin Pak, mungkin Bapak bisa nih ngasih motivasi dan pesan kepada sahabat Brawijaya sebagai prajurit inspiratif TNI AD, khususnya di wilayah Kodam 5 Brawijaya. Bagi sahabat Brawijaya mungkin bisa menirukan saya atau termotivasi oleh saya untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran. Karena sesuai hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan bukan berarti harus mengajarkan. Mengamalkan itu kita baca setiap hari itu juga mengamalkan. Jadi mungkin sahabat Brawijaya bisa mencontoh atau mengikuti jejak saya di sela-sela dinas untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Nah sahabat Brawijaya, gimana nih kisah inspiratif dari Sarma Abdi Nasrullah? Semoga apa yang diceritakan beliau bisa menginspirasi sahabat Brawijaya dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.